Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tertuju kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul kecerdasan emosi lebih hebat daripada kecerdasan IQ. Saya akan sampaikan ini melalui sebuah ilustrasi. Pertama, ada sebuah cerita di salah satu perguruan tinggi terkenal di dunia. Ada seorang mahasiswa yang sangat jenius, yang sangat pintar, yang sangat cerdas. Kenapa demikian? Karena mahasiswa itu selalu mendapatkan nilai yang perfect dalam setiap mata kuliahnya. Dia selalu meraih nilai A+ atau A. Tidak pernah dia mendapatkan nilai di bawah A+ atau nilai A. Karena kecerdasannya, karena kejeniusannya inilah, maka kemudian semua orang menganggap dan menilai bahwa mahasiswa ini punya masa depan yang sangat cerah. Mereka semua menilai bahwa mahasiswa ini pasti akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Akan tetapi suatu kejadian, suatu peristiwa telah membalikkan pandangan itu semua. Yaitu ketika mahasiswa ini mendapatkan sebuah kenyataan, ada salah satu mata kuliahnya yang mendapatkan nilai A-. Begitu dia melihat dia telah mendapatkan nilai A-, maka dia kecewa, maka dia frustasi, dan dia menjadi sangat marah sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini? Maka dia kemudian pulang ke rumahnya. Ya, setelah pulang di rumahnya, maka dia kemudian mengambil pistol. Setelah mengambil pistol, dia balik lagi ke kampusnya. Setelah sampai di kampusnya, dia mencari-cari dosen yang telah memberikan nilai A- tersebut. Setelah ditemukan dosen yang telah memberikan nilai A- tadi itu, maka langsung ditembaknya dosen itu sampai kemudian dosen itu tewas. Dan akhirnya mahasiswa ini dibawa ke kantor polisi. Dan akhirnya kemudian di pengadilan diputuskan bahwa mahasiswa ini dihukum seumur hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari peristiwa inilah bahwa peranan emosi itu begitu sangat luar biasa. Bahwa ketika dia tidak bisa mengendalikan emosi, bahwa ketika orang itu kecerdasan emosinya itu sangat rendah, maka itu akan menjadi membalikkan situasi, ya, membalikkan nasib yang tadinya dia punya masa depan yang cerah, akhirnya kemudian berubah menjadi masa depan yang suram. Cerita yang kedua. Kalau tadi itu cerita dari negara barat, dari salah satu universitas terkenal di negara Amerika sana, kita sekarang pergi ke negara Jepang. Ada seorang samurai, ya, samurai yang sangat terkenal, yang sangat tersohor, ya. Nah, samurai ini mendengar sebuah cerita bahwa di wilayahnya itu ada seorang yang arif dan bijaksana. Ada orang yang arif dan bijaksana. Maka kemudian sang samurai ini penasaran, siapa orang yang arif dan bijaksana di wilayah ini. Akhirnya sang samurai ini
penasaran, kemudian dia mencari di mana keberadaannya sang orang yang arif dan bijaksana tersebut. Maka dia mencari dan mencari. Dan pada akhirnya ketemulah dia dengan orang yang arif dan bijaksana tersebut. Dan setelah dia bertemu dengan orang yang arif dan bijaksana tersebut, maka samurai tersebut bertanya kepada orang tersebut, "Hai orang arif dan bijaksana, aku ingin bertanya kepada engkau." "Ya, silakan. Apa yang ingin kau tanyakan?" Maka bertanyalah sang samurai ini, "Apa neraka dan apa itu surga?" Inilah pertanyaan yang diajukan oleh sang samurai itu kepada orang yang arif dan bijaksana tersebut. Maka apa jawab daripada orang yang arif dan bijaksana tadi? Di luar ekspektasi daripada sang samurai. Jawabannya adalah, kamu bertanya seperti itu masih belum level. Ya, kamu bertanya seperti itu masih belum level saya. Maka begitu mendengar jawaban ya dari orang arif dan bijaksana ini, maka marahlah sang samurai itu. Ternyata kamu tidak seperti yang saya kira. Katanya kamu adalah orang yang arif dan bijaksana. Ternyata kamu orang yang seperti ini. Itu diucapkan dengan nada yang sangat tinggi dan melampiaskan kemarahan. Maka apa jawaban daripada sang samurai mengomentari daripada kemarahan sang samurai tadi? Katanya sang arif bijaksana, "Inilah neraka itu." Katanya, "Inilah neraka itu." Begitu mendengar jawaban daripada sang arif bijaksana, maka sang samurai itu terhenyak. Dia menyadari bahwa berarti neraka itu adalah sebuah, ketika orang marah, dia telah menciptakan sebuah neraka itu sendiri. Maka dia kemudian sadar. Akhirnya dia menyadari atas kesalahannya. Maka kemudian sang samurai mengucapkan kepada orang yang arif dan bijaksana itu, "Wahai sang arif bijaksana, saya mengucapkan terima kasih atas jawaban engkau." Kemudian disusul sang arif bijaksana mengatakan, "Jawaban kamu itulah adalah surga." Ya, itu ibu-ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, bahwa ternyata kemampuan emosi itu ternyata bisa menciptakan apakah menjadi neraka ataukah bisa menjadi surga. Ya, cerita yang ketiga itu adalah cerita. Nah, sekarang tadi kita dari barat, ya, dari Amerika, kemudian kita meloncat ke Jepang. Nah, sekarang kita meloncat ke Cina. Ada salah seorang panglima Cina yang sangat tersohor, sangat terkenal, ya. Namanya adalah Genghis Khan. Dia adalah seorang penakluk yang sangat luar biasa. Dia melakukan penaklukan demi penaklukan. Pada suatu saat, ketika dia sedang berada di suatu wilayah penaklukannya, maka dia dilanda sebuah kehausan. Ya, bila dia dilanda sebuah kehausan. Dia waktu itu bersama dengan sang elang kesayangannya. Jadi sang elang kemana-mananya ini selalu dibawa kemana-mana. Sang elang kesayangannya ini, ya. Nah, ketika dia sedang dilanda suatu kehausan, maka mencarilah dia. Ya, mencarilah dia. Ya, ada sebuah sungai, maka ditemukan ada sebuah sungai. Maka ketika dia temukan ada sebuah sungai, maka dia kemudian mengambil gelasnya, maka kemudian dia ambil gelasnya itu, ambil airnya dari sungai, kemudian dia siap untuk menenggak minuman. Ketika gelas ini sudah menempel di mulutnya, tiba-tiba disambar oleh sang elang. Yes! Akhirnya gelas itu jatuh. Maka kemudian sang Genghis Khan, sang panglima yang sangat terkenal ini, yang sangat hebat ini, menjadi marah. Ya, marah. Kenapa elang yang sangat saya sayang itu sampai menyambar gelas yang mau saya minum? Tapi karena dia adalah merupakan elang kesayangannya, maka perbuatan itu dimaafkan. Maka untuk yang kedua kalinya, dia mengambil
air dari sungai tersebut. Pun juga terjadi ketika mau diminum, disambar oleh sang elang. Kedua kali dia lebih marah lagi, tapi dia tidak berbuat keras kepada elangnya, karena elangnya ini adalah binatang kesayangannya. Kemudian diambil yang ketiga, seperti itu lagi, disambar lagi oleh elang. Maka dia kemudian merasa ini perbuatan yang sudah keterlaluan, ini sudah tidak bisa memaafkan. Nanti kalau sampai yang keempat kalinya, elang itu pasti akan saya bunuh. Maka untuk yang keempat kalinya, si panglima ini mengambil air kemudian mau meminum. Juga terjadi ketika mau minum, disambar lagi. Maka anak-anak sekalian, bapak ibu sekalian yang saya hormati, elang itu langsung ditebas dan langsung mati. Kemudian gelas yang dipakai tempat minum tadi terlempar jatuh ke dasar sungai. Setelah itu panglimanya mengambil gelasnya. Ketika pada saat mengambil gelas, ternyata terlihat oleh panglima ini bahwa di dasar sungai itu ternyata ada seekor ular, bangkai ular yang mengeluarkan racun. Jadi sebenarnya burung elang itu sebenarnya tidak ingin mengganggu sang panglima. Justru dia itu ingin menyelamatkan panglima agar tidak meminum air yang beracun dari bangkai ular tersebut. Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah kemampuan emosi itu mempengaruhi sebuah keputusan yang akan kita buat. Ya. Peristiwa yang keempat. Pada suatu saat Abu Bakar As-Siddiq sedang berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang asik-asiknya Abu Bakar As-Siddiq sedang berbicara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini langsung kemudian mengucapkan kata-kata caci maki dan kemarahan yang luar biasa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemarahan, ya marah, ya marah. Tetapi Abu Bakar tidak mengindahkan. Abu Bakar tidak memperhatikan. Abu Bakar terus berbicara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini semakin marah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak bereaksi sama sekali. Melihat peristiwa ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tersenyum melihat perilaku daripada Abu Bakar As-Siddiq ini. Sementara orang tadi tetap marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nah Abu Bakar As-Siddiq itu memang ya manusia, ada batasnya juga. Akhirnya kemudian dia berdiri, kemudian dia ganti memarahi orang tersebut. Nah ketika Abu Bakar As-Siddiq memarahi orang ini, maka serta-merta tiba-tiba Nabi Muhammad meninggalkan tempat tersebut. Nah pada saat Nabi Muhammad meninggalkan tempat tersebut, Abu Bakar berpikir, wah ini mesti ada sesuatu yang gak beres ini. Mesti ada sesuatu masalah ini. Sehingga sampai Nabi kemudian meninggalkan tempat ini. Langsung kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu menyusul Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Nabiullah, kenapa engkau meninggalkan tempat itu? Padahal aku masih belum selesai berbicara denganmu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku tadi itu melihat engkau dicaci maki oleh orang kafir Quraisy tadi itu. Saya tersenyum. Kamu tahu nggak kenapa saya tersenyum? Saya tersenyum. Kenapa? Karena kesabaranmu. Ya, kesabaranmu ketika kamu dicaci maki oleh orang itu telah membuat
ribuan malaikat hadir di sekitarmu. Ya, mendoakan kamu, bangga atas kesabaran kamu. Makanya saya juga ikut tertawa. Saya tertawa karena melihat banyaknya malaikat yang menjadi supporter kamu. Ya. Tetapi saya meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika kamu marah, maka semua malaikat meninggalkan tempat ini. Dan sebagai gantinya adalah setan itu hadir memenuhi ruangan ini. Itu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari cerita-cerita tadi yang saya sampaikan itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa kemampuan emosi pertama itu mempengaruhi nasib atau masa depan seseorang. Yang kedua, kemampuan emosi itu berpengaruh terhadap keputusan. Di dalam kita membuat keputusan. Kalau kita marah kemudian membuat keputusan, pasti keputusannya itu adalah tidak akan tepat. Keputusannya tidak akan benar. Kemudian kemampuan emosi itu juga, emosi itu bisa menciptakan neraka dan juga bisa menciptakan surga. Dan emosi itu juga bisa, apakah bisa menghadirkan malaikat, juga bisa menghadirkan para setan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.